Selamat datang dalam ibadah minggu pertama sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Carolina Leonora Gloria Sumampo Taroklabi, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Efata Tenggarong, yang ditugaskan di Bajem, Hosana, Loa Ulum. Mari kita bersaat teduh. Jemaat, silahkan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah di minggu pagi hari ini dengan pernyataan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 2 yang menjadi nats pembimbing kita menyatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu dan menyertai-Mu juga.
Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami, sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon padamu, ya Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat 5 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memohon bimbingan dari kuasa Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Ketika hati kami tertuju kepadamu, ya Bapa di surga, kami memohon rahmat Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang hendak kami baca, dengar, dan lebih daripada itu kami terapkan dalam kehidupan beriman kami, dapat kami nyatakan di hadapan Engkau di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat yang kelima menyatakan, kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengajak Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bersama-sama kita sekali lagi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait pertama saja.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Bagaimana rasa hati dan pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari seusai menyanyi lagu ini? Terkadang hati kitalah yang membuat segala sesuatu tidak damai, tidak tulus untuk memuji nama Tuhan. Sehingga dampaknya ialah Bapak, Ibu, Saudara-saudari bernyanyi yang seharusnya tempo iramanya bisa diberikan semangat, ini menjadi ditarik-tarik. Kalau untuk di pos-pos pelkes itu wajar Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi masih ada saja jemaat yang menyanyi lagu iramanya ditarik-tarik. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Gitu, ya, seperti itu. Sehingga membuat seolah-olah pelayan firmanlah yang terlalu lama berkhutbah. Ada juga dikarenakan kita datang dalam hadirat Tuhan itu karena terpaksa. Karena saya sudah membuat dosa dari hari Senin sampai Sabtu, saya harus beribadah di hari Minggu agar saya diampuni dosanya oleh Sang Pemilik hidup, yaitu Tuhan. Dan nanti di hari Senin sampai Sabtu lagi, berbuat lagi, dan seterusnya seperti itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akibat dari itu semua, dampaknya ialah ketidaktulusan datang kepada Tuhan dalam beribadah. Oleh sebab itu, apa yang ingin disampaikan oleh pemazmur bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat memuji nama Tuhan, jiwa dan hati kita tidak bersungguh-sungguh, tidak menyadari bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari diciptakan di dunia ini untuk memuji nama Tuhan yang Maha Agung itu. Sehingga melalui perbuatan nyata Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua ciptaan merasa kehadiran Tuhan melalui perbuatan nyata kita. Dan mari kita mendengar dari pemazmur saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 104 ini adalah suatu persembahan puji-pujian kepada Tuhan. Karena kemuliaan, karena keagungan dan kebesaran Tuhan itu. Yang nampak jelas pada penglihatan bahkan juga penghayatan pemazmur dalam seluruh ciptaannya. Pemazmur melihat perbuatan-perbuatan tangan Allah yang begitu luar biasa bagi alam semesta ini. Kemanapun pemazmur mengarahkan pandangannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ia melihat keagungan Tuhan. Ia memandang ke atas, ke langit yang terbentang awan-awan dan bulan, bahkan matahari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menghayati bagaimana Tuhan Allah adalah subjek yang berperan aktif dalam kehidupan seluruh makhluk dan segenap ciptaannya itu. Mazmur 104 ini memperingatkan manusia, umat Tuhan, bahwa sekalipun Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai manusia diberikan kuasa oleh Tuhan atas segala makhluk di udara, di bumi ini, di dalam lautan dan segala ciptaannya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan lupa bahwa kita manusia pun juga diciptakan sama dengan ciptaan lainnya. Dan kita manusia mempunyai keterikatan dan saling ketergantungan dengan ciptaan lainnya.
Ini berarti manusia tidak mempunyai alasan untuk bersikap acuh dan masa bodoh terhadap alam sekitarnya dan terhadap seluruh ciptaan yang ada. Jika kita manusia bertindak sewenang-wenang terhadap ciptaan yang ada di sekitar kita dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sehari-hari, maka itu berarti kita merusak diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita berupaya menyadari dan melihat seperti seorang pemazmur ini? Jemaat Tuhan, untuk memasuki tahun 2021, di minggu kedua saja masih ada anak-anak Tuhan yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan Roh Kudus melalui sesamanya dan bahkan ciptaannya. Itu semua karena ketidaktulusan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga dalam detik-detik beribadah saja masih saja ada iblis yang menyangkut dalam hati dan pikiran jemaat. Khususnya para majelis. Ia lupa jati diri dan tugas tanggung jawabnya sebagai penatua dan diaken. Untuk menjaga kemurnian gereja, menggumuli melalui tugasnya dalam berdoa dengan pergumulan yang terjadi di tengah-tengah persekutuan saat ini. Bukan mencari masa atau jemaat dan membanding-bandingkan pelayanan yang ada. Mari, belajarlah para orang tuaku. Belajar untuk dewasa di dalam pelayanan. Belajar untuk berdoa, menggumuli akan hal ini. Sehingga jemaat pun tidak takut untuk menceritakan pergumulan mereka kepada para pelayan. Karena mereka melihat mana para pelayan yang bisa menjaga kemurnian gereja dari tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada pribadinya. Tidak perlu dengan ciuman. Karena ciuman itu mengingatkan saya pada ciuman Yudas yang perlu didoakan kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari melalui firman Tuhan ini refleksikan kehidupan kita. Apakah kita betul-betul menampakkan ketulusan kita bukan untuk sesama, melainkan untuk Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan melalui jiwa dan hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang tulus dan nampak sampai detik ini. Tuhan melihatnya di sorga sana. Yang bisa mempertahankan persekutuan kita di hadapan yang empunya pelayanan ini. Yaitu Sang Kepala Gereja. Anaknya Yesus Kristus yang rela disalib menderita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersaat teduh.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita hampiri Tuhan Allah dalam doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang sungguh baik, terima kasih Bapa untuk kebaikan akan firman-Mu. Mampukan kami untuk betul-betul menghadirkan akan kehidupan firman-Mu dengan memuji nama-Mu Tuhan melalui jiwa dan hati kami yang tulus, yang nampak, yang Tuhan lihat. Sehingga persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang takut akan Tuhan, yang menghadirkan Tuhan sebagai kepala gereja di dalamnya. Bapa yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan akan firman-Mu. Mampukan pribadi lepas pribadi kami ini. Dan dalam rangkaian doa syafaat kami ini ya Bapa, kami ingin berdoa dalam minggu pertama sesudah Epifani saat ini. Mampukan kami terus memaknai Epifani ini dengan sikap selalu menggumuli dan berpengharapan kepadamu di dalam doa kami. Dan saat ini hamba tidak akan merubah dari minggu ke minggu dalam doa syafaat yang terus kami gumuli, yang terus kami naikkan dalam persekutuan kami. Bagi gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat dalam persekutuan mereka, khususnya gereja tempat kami bersekutu dan bernaung, yaitu GPIB. Bapak berkati majelis sinode sebagai pemimpin gereja GPIB kami ini. Dan Tuhan memberkati jemaat GPIB, baik jemaat GPIB yang ada di tingkat perkotaan sampai kepada pos-pos Pelkes. Jemaat GPIB yang ada di 326 jemaat di 26 provinsi yang ada ya Tuhan Allah. Engkau memberkatinya ya Bapa. Bapa berkati para pendeta, diaken penatua, dan bahkan para vikaris, para pengurus dewan, unit-unit misioner, komisi-komisi yang ada di GPIB. Bahkan kami berdoa bagi tingkat BP Mupel Kaltim 2, kiranya Engkau memberkati. Khususnya ya Tuhan, GPIB Jemaat Efata Tenggarong. Bapa yang tahu apa yang terjadi dalam persekutuan kami saat ini, mampukan presbiter untuk menggumulinya dan mendapatkan hikmat Tuhan bagi masa depan pelayanan Tuhan di tempat ini. Nyatakan ya Bapa, bantu kami hadirkan kerendahan hati itu dalam pribadi lepas pribadi, sehingga jemaat-Mu ini merasakan kehadiran Tuhan melalui presbiter yang ada ya Bapa. Bapa yang sungguh baik, hamba berdoa bagi warga jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Baik di gedung gereja-Mu ini dan dari rumah, baik itu di Tenggarong, Loa Ulung, Sebulu, Lom Sangat, Long Hubung. Seluruh jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam doa syafaat ini. Dalam keadaan duka cita, bergumul secara pribadi, bahkan pekerjaan, baik sipil, wira swasta, dan sampai buruh kasar yang menantikan pekerjaan, yang sampai sekarang ini masih merindukan pasangan hidup, merindukan kehadiran buah hati di tengah-tengah keluarga atau rumah tangga kecil mereka.
yang sedang mengandung, Bapa pun memberkatinya. Tuhan memberkati usaha, kebun, sawah, ternak dari warga jemaat-Mu ini. Engkau memberkati akan anak-anak, cucu, baik balita batita dalam pertumbuhan iman mereka dan dalam kehidupan pendidikan mereka sebagai siswa-siswi. Dan Tuhan memberkati bagi jemaat-Mu yang sedang menempuh pendidikan, pendidikan di tingkat perguruan tinggi, yang semua sedang dilakukan di rumah. Dan bahkan anak-anak dan cucu dari warga jemaat Tuhan yang berkeluarga, baik yang ada bersama dengan mereka maupun yang berada di luar Tenggarong, bahkan di luar Kalimantan Timur ini, Tuhan memberkati. Tuhan mengetahui setiap kebutuhan yang diperlukan dan dihadapi oleh jemaat-Mu saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, Engkau memberkati akan ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu, yatim piatu, bahkan juga para lanjut usia, khususnya Tuhan memberkati mereka. Bapa juga memberkati akan setiap warga jemaat Tuhan yang mengalami tubuh yang lemah atau sakit, bahkan yang tidak hamba sebutkan namanya satu persatu. Tuhan tengok mereka karena iman mereka memanggil nama-Mu yang empunya kehidupan mereka. Dan Tuhan nyatakan mujizat-Mu melalui iman pengharapan mereka kepadamu. Khususnya bagi masyarakat yang bergumul dengan sakit COVID-19 ini. Tuhan juga memberkati bagi warga jemaat Tuhan yang mengingat rayakan hari kelahiran dan hari perkawinan. Berkati rasa syukur mereka, sukacita mereka, apa yang mereka katakan melalui pergumulan di dalam doa mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya Indonesia yang berada di dalamnya Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, di mana kami bernaung dan bersaksi. Tuhan kiranya memberkati, berikan kemampuan hikmat bagi pemerintah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Tenggarong dan sekitarnya ya Bapa. Berkati aparat keamanan, TNI dan Polri yang ada, yang sedang berjuang bagi bangsa kami dalam keadaan saat ini. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka ya Bapa. Hamba berdoa untuk GPB Jemaat Efata, sampai ke bajem-bajem dan pos-pos Pelkes yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk tenaga, pikiran, dan bahkan materi berupa persembahan apapun bentuknya yang mereka berikan kepadamu untuk mendukung kemajuan pelayanan dan kesaksian di lingkup jemaat Efata. Tuhan terima dan Bapa berkati, serta Engkau lipat gandakan apa yang sudah diberikan dengan penuh sukacita oleh jemaat-Mu ini kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa bagi sarana yang dipakai dalam ibadah minggu pertama sesudah Epifani saat ini, yakni presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, pengisi pujian, tim multimedia dan sound system, karyawan kantor dan koster, bahkan kami sebagai warga jemaat Tuhan yang saat ini beribadah kepadamu dalam gedung gereja ini dan bahkan dari rumah-rumah kami. Tuhan memberkatinya. Bapa yang sungguh baik, minggu pertama sesudah Epifani akan kami jalani di hadapan kami. Bantu kami untuk selalu mensyukurinya. Bantu kami untuk kami merasakan kerendahan hati Tuhan dalam perjalanan kehidupan, baik itu pribadi, keluarga, khususnya pelayanan-Mu selama 1 minggu ke depan di tempat ini. Bapa yang ada di surga, masih banyak seruan hati kami yang ingin kami bicarakan, yang kami gumuli bersama dengan Engkau dalam doa syafaat ini. Inilah doa pergumulan kami, ini syukur dan harapan kami, kiranya Engkau mendengarkannya. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Persembahan minggu juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan ke gereja dan dimasukkan dalam kotak persembahan yang disediakan hari ini atau di hari lainnya sepanjang minggu berjalan. Atau boleh juga ditransfer ke rekening GPIB Jemaat Efata Tenggarong yang tertera di layar televisi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat sekalian, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Inilah ungkapan syukur kami, ya Allah, sebab firman yang telah kami dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup kami dijaga, ditolong, dan diberikan umur panjang, sehingga kami bisa menjalani masa-masa indah
di usia senja kelak. Amin. Persilahkan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat Minggu pertama sesudah Epifani, tanggal 10 Januari 2021. Ibadah hari Minggu kedua sesudah Epifani akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021, pelayan firman Saudari Paskalin Dwi Aprilia SITEL, pelayan 1 Penatua Juliati Ginting, pelayan 2 Diaken Dedi S. Mananeke, Kantoria Ibu Damaris Palele, dan Ibu Mestia Siahaan, organis Saudara Felix Panjaitan. Bidang Inforkom dan Litbang, ibadah utus sambut. 1. Akan dilaksanakan ibadah utus sambut bagi Pendeta Siska Panambunan Lumunon MSI dan Pendeta Jiminana STH selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Solafide Muara Badak pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 10 WITA bertempat di GPIB Jemaat Solafide Muara Badak. Majelis Jemaat GPIB Efata Tenggarong mengutus Ketua 2, Penatua Cornelius Kalalembang, dan Ketua 5, Diaken Dedi S. Mananeke untuk menghadiri ibadah utus sambut tersebut. 2. Akan dilaksanakan ibadah utus sambut bagi Pendeta Peggy Rade Ririmase dan Pendeta Emile Ronaldo Jodere selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 10 WITA bertempat di GPIB Jemaat Ebenezer Tanah Pasir, dan Pendeta Albert Goseling akan menghadiri ibadah utus sambut tersebut. 3. Akan dilaksanakan ibadah utus sambut bagi Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli, SITEO, MA, dan Pendeta Grace Julie Priscilla Rincap, SSITEO, selaku Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga pada hari dan tanggal Minggu 17 Januari 2021 pukul 10 WITA bertempat di GPIB Jemaat Maranatha Sanga-Sanga. Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 5321/20/MS 20 Romawi /KPTS tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di tempat yang baru bagi Pendeta Chris Prilia Rizky Aryadani Kusen SSITEOL MSI terhitung mulai tanggal 16 November 2020 mengakhiri penugasan Pendeta Chris Prilia Rizky Aryadani Kusen SSITEOL MSI di GPIB Jemaat Maranatha Tanjung Selor, Pos Pelkes Lembah Silo, Gunung Seriang selaku Pendeta Jemaat. Terhitung mulai tanggal 16 November 2020, memberi kepercayaan kepada Pendeta Chris Prilia Rizky Aryadani Kusen SSITEOL MSI untuk panggilan tugas dan tanggung jawab di Jemaat GPIB Efata Tenggarong, Pos Pelkes Maranatha Sebulu, dan Longhubung selaku Pendeta Jemaat. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Januari 2021. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara dan saudari. Demikian ringkasan Warta Jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share di WhatsApp
Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam kehidupan dan aktivitas di minggu berjalan ini. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.